bahwa benar kita sudah mempublikasikan full year result tahun 2021 dan kemudian hasilnya mungkin bisa sampaikan. Pertama saya eh, apresiasi dan terima kasih atas dukungan seluruh nasabah, terutama nasabah UMKM kepada BRI yang tetap mempercayakan berbank kepada BRI. Dan kemudian atas kerjasama yang baik itulah kemudian dari semua pihak, maka BRI mampu membukukan kinerja yang menurut saya sangat baik. Pertama adalah dalam situasi yang sangat sulit, BRI mampu menumbuhkan asetnya, terutama untuk bank only ya, induk saja, artinya BRI saja tanpa perusahaan anak, itu aset BRI tumbuh 10,62% dan itu menjadi 1.572 triliun rupiah. Dan kemudian kredit juga tumbuh 7,2%, di mana kredit tumbuh 7,2% ini sebenarnya pertumbuhannya sudah outperform the market gitu, karena pertumbuhan kredit di perbankan itu hanya 5,2, sementara BRI tumbuh 7,2. Ya, jadi kemudian kredit BRI sekarang mencapai 943,7 triliun rupiah. Dan kemudian kredit-kredit itu dikelola dengan sangat baik, di mana NPL atau non performing loan kita maintain dan kemudian kita bisa kelola di level 3,08%. Itu artinya main di ultramikro, main di mikro, main di UMKM dengan NPL dalam situasi seperti sekarang NPL-nya 3,08, sesungguhnya itu adalah tingkat kualitas kredit yang sangat di level yang sangat baik. Itu. Dan kemudian demikian juga dana masyarakat, kita mampu menghimpun dana masyarakat sebesar 1.127 triliun dan itu tumbuh 7,14%. Dan kemudian balance sheet yang sehat kita kelola dengan sehat ini mampu menghasilkan laba yang laba bank only BRI tumbuh 75% dan tepatnya mencapai angka 32,2 triliun rupiah. Itu bank only. Dan apabila dikonsolidasi memang laba kita menjadi lebih kecil, menjadi 30, sekian triliun, dan kemudian penyebabnya adalah karena kita masih mengkonsolidasikan perusahaan-perusahaan anak yang masih membukukan rugi. Sehingga kemudian rugi itu kita front loading semua di tahun lalu dan kemudian mudah-mudahan kita tata kembali sehingga tahun depan baik bank only, tahun ini 2022 nanti baik bank only maupun konsolidasinya akan lebih sehat dan lebih baik dengan pertumbuhan yang sustainable. Itu kira-kira kinerja kita dan rasio-rasio yang lain saya kira mungkin masih terjaga dengan baik, di mana kalau untuk tumbuh itu butuhnya kan butuh likuiditas sama butuh equity, butuh modal, di mana loan to deposit ratio kita yang mencerminkan kecukupan likuiditas kita untuk tumbuh itu berada di level 83%. Jadi 83% ini artinya masih harus didorong naik untuk menumbuhkan kredit karena dananya tersedia. Gitu. Harus level berapa? Yang optimal mungkin menurut saya kepala 90, 90, 91 itu harus baru optimal. Dan kemudian demikian juga CAR, kecukupan modal untuk tumbuh. CAR kita bank only 24%, dan kemudian kalau dikonsolidasi, karena ada modal dari Pegadaian yang cukup kuat, maka CAR konsolidasi BRI Group itu 27%. Itu artinya baik BRI sebagai induk maupun BRI termasuk anak perusahaan itu punya kesempatan dan punya peluang untuk tumbuh karena likuiditasnya tersedia dan modalnya cukup. Demikian kira-kira laporan tentang kinerja BRI selama tahun 2021. Baik, apakah mungkin bisa dipaparkan sejauh mana segmen ultra mikro ini berkontribusi terhadap pertumbuhan bisnis yang sudah diraih BRI secara konsolidasi? Baik, harus kita jabarkan lagi bahwa tadi laba bisa tumbuh 75% ya, dan kemudian mencapai angka nominal 32,2 triliun. Sebenarnya main drivernya, driver utamanya itu adalah memang pertumbuhan kredit, lebih spesifik lagi adalah pertumbuhan kredit yang 7,2% tadi didominasi oleh pertumbuhan kredit di segmen mikro, yang tentunya itu mikro dan ultramikro ada di dalamnya. Jadi kredit mikro yang termasuk ultramikro di dalamnya itu mampu tumbuh 13%. Dan kemudian kalau kita lihat kontribusi dari segmen ultramikro sendiri itu lebih rinci lagi. Tadi jadi saya katakan mikro dan ultramikro itu kreditnya tumbuh 13%.
Sementara BRI secara keseluruhan kreditnya tumbuh 7,2%. Sementara perbankan nasional kredit tumbuh 5,2%. Jadi kelihatan bahwa dominasi di pasar pertumbuhan kredit oleh BRI dan dominasi di BRI pertumbuhan kredit adalah oleh segmen mikro, di dalamnya termasuk ultramikro. Dan kemudian di dalam ultramikro ini sendiri siapa saja yang berkontribusi, dan saat ini itu pinjaman ultramikro ya, kita ngomong bukan mikro, tapi ultramikro saja, secara konsolidasi itu mencapai 202,12 triliun. Itu artinya menempati porsi 19,39% dari total kredit BRI. Dan kontributornya adalah ultramikro yang dibukukan oleh BRI sendiri itu 113,41 triliun. Dan kemudian yang dibukukan oleh teman-teman di PNM itu 33,29 triliun. Yang dibukukan oleh Pegadaian itu 55,42 triliun. Itulah yang kemudian kalau kita total secara konsolidasi, kredit ultramikro di BRI Group mencapai 202,12 triliun rupiah. Itulah kontribusi ultramikro terhadap kinerja BRI di tahun 2021. Baik, sejak resmi terbentuk hingga saat ini bagaimana bentuk sinergi yang sudah berjalan antara BRI dan para anggota holding ultramikro? Baik, jadi kembali kepada dasar pembentukannya holding ini, dulu kan spiritnya ingin supaya bisa melayani masyarakat sebanyak mungkin, terutama yang belum terjangkau oleh layanan keuangan formal terutama. Dan kemudian selain melayani masyarakat sebanyak mungkin, juga diharapkan bisa melayani dengan biaya semurah mungkin. Lah biaya-biaya yang bisa dimurahkan itu apa? Satu adalah biaya dana, gitu. Karena teman-teman di Pegadaian dan PNM kan nggak bisa nerima deposit, gitu. Yang bisa nerima deposit kan BRI. Dan kalau bisa nerima deposit seperti BRI, maka bisa fokus ke namanya current account, saving account, ataupun dana murah. Gitu. Dan kemudian BRI bisa mengimpun dana murah. Termasuk juga dana murah yang berasal dari corporate action. Gitu. Dan itu tentunya itu modal ya sebenarnya. Gitu. Dan itu cara melayani masyarakat dengan semurah mungkin, itu salah satunya adalah memurahkan biaya dana. Dan itu pasti akan disupport oleh BRI. Dan kemudian yang kedua adalah memurahkan pelayanan kepada masyarakat itu melalui tersedianya jaringan yang cukup dan efisien serta efektif. Artinya efektif itu apa? Jangan tiga entitas ini, BRI dan Pegadaian dan PNM, itu ada tiga-tiganya, tapi ngumpul di satu tempat. Sementara ada banyak masyarakat yang tidak ada kehadiran dari salah satu dari tiga-tiganya ini. Gitu. Itu yang harus kita perluas. Maka kemudian sinerginya yang kita lakukan adalah, satu memang adalah mempermurah sumber dana tadi dengan melibatkan BRI sebagai pencari dana dan kemudian nanti bisa disalurkan lewat Pegadaian ataupun PNM. Terus kemudian yang kedua adalah jaringan-jaringan kita tata kembali gitu, yang sudah ada kemudian kita bikin yang namanya co-location. Co-location itu artinya apa? Di satu cabang BRI unit misalnya begitu, dan kemudian itu kita bisa tempatkan 3 petugas ya dari 3 entiti ini. Jadi di bagian depan biasanya adalah penaksir dari Pegadaian, jualan produk-produk Pegadaian, baik produk gade maupun tabungan emas. Dan kemudian ada di dalamnya juga AU Mekar, itu adalah teman-teman dari PNM yang jualan produk-produk pembiayaan berbasis grup yang kita sebut grup lending. Dan kemudian ada teman-teman dari BRI di situ yang sekaligus jualan produk aset maupun produk liabilities sudah barang tentu. Artinya ya bisa nabung, bisa memberikan tabungan seperti Simpedes, Britama, dan lain-lain, juga bisa bertransaksi, tapi juga bisa mendapatkan kredit seperti KUR dan Kupedes di kantor-kantor unit itu. Dan kemudian tahapan-tahapan untuk mensinergikan ini ada 3. Yang pertama adalah empower people. Empowering people ini itu memang dilakukan oleh teman-teman di PNM ya. Jadi terutama adalah menyentuh masyarakat atau kelompok ibu-ibu terutama yang memang belum terlayani oleh perbankan dan belum layak untuk untuk berbank. Maka kemudian di situ hadir teman-teman melalui grup lending dari PNM yang disebut AU Mekar itu. Jadi bukan hanya ngasih pinjaman tetapi mendidik dan mendampingi mereka. Setelah mereka itu layak komersial, maka kemudian itu kita masuk fase namanya integrate ya. Kita integrasikan, jadi dengan perkembangan usaha,
kebutuhan pendanaan, tambahan modal dapat dilayani oleh BRI seperti KUR mikro, dan kemudian juga dari Pegadaian melalui produk Gadai. Dan itu adalah pilihan. Jadi kemudian mereka menjadi punya pilihan, bisa mencari pinjaman berbasis Gadai dengan membawa barang tentunya, kemudian atau bisa mencari pinjaman berbasis fidusia ke bank. Dan kemudian setelah itu kita proses untuk upgrade supaya skala usahanya naik. Baik yang ultra mikro bisa naik menjadi ke segmen mikro, dan yang mikro bisa naik menjadi small, dan small naik menjadi medium. Dan itu produknya sudah kita sediakan di setiap jenjang kenaikan itu. Itulah yang kita sebut bahwa fokus kita memang menaik kelaskan ultra mikro menjadi mikro, mikro menjadi small, small menjadi medium gitu. Tapi kenaikannya itu menjadi ada journey-nya yang terstruktur dan sistematis dalam satu ekosistem. Saya kira itu bentuk kerjasama atau sinergi yang sudah kita siapkan. Selain itu kita juga siapkan aplikasi ya namanya tuh Umi Corner, itu adalah aplikasi Umi Corner ya gitu. Jadi itu aplikasi sebenarnya supaya bisa diakses secara online. Demikian. Baik, di tahun kebangkitan ekonomi ini bagaimana target jangkauan hingga penyaluran kredit ataupun pembiayaan di segmen ultramikro yang ditangani oleh BRI selaku induk holding ultramikro bersama dengan para anggota holding seperti PNM dan juga Pegadaian? Ya, jadi mungkin ada 6 ya yang aktivitas yang kita fokuskan untuk menjangkau masyarakat yang tadi saya katakan, menjangkau masyarakat sebanyak mungkin dengan biaya semurah mungkin. Dan 6 aktivitas itu yang pertama adalah melalui penawaran produk yang komprehensif. Artinya masyarakat dikasih pilihan lah. Kalau misalnya mau group lending bersama-sama dengan kelompoknya, maka itu akan produk-produk seperti Mekar itu datang dari PNM. Dan kemudian kalau misalnya tadi saya katakan masih ada orang yang meyakini bahwa saya nggak akan pinjam uang kalau saya nggak punya kemampuan. Dan kemampuan itu tercermin di aset gitu. Karena masih ada orang yang meyakini seperti itu. Maka kemudian saya hanya mau pinjam kalau saya punya aset. Maka kemudian dia datang ke Pegadaian, menjaminkan asetnya digadaikan untuk mendapatkan pembiayaan. Tapi ada juga yang mau simpel saja bahwa saya kan punya sertifikat, punya BPKB motor gitu. Maka kemudian saya cukup sebenarnya menjaminkan sertifikat. Dan kemudian proses pinjaman tanpa didasarkan pada barang, tapi berdasarkan fidusia. Bahkan yang lebih canggih lagi mungkin produk-produk yang sifatnya adalah digital lending yang mungkin tidak perlu mengajukan tapi ditawari dan lain-lain seperti itu. Itulah penawaran produk yang secara komprehensif. Yang kedua adalah menyediakan titik akses nasabah yang lebih luas, itu tentunya melalui jaringan, baik jaringan fisik maupun jaringan digital. Itu yang kita sediakan. Maka kita bisa menjangkau masyarakat banyak apabila kita memang menempatkan jaringan kita di tempat yang menyebar luas dan juga bisa diakses secara digital. Yang ketiga adalah kita mendidik masyarakat untuk lebih memahami kebutuhan nasabah itu sendiri. Ya, jadi memanfaatkan big data analisis, dan itu luar biasa kekuatannya. Karena nasabah ultramikro itu kan banyak, dan totalnya itu kita ingin sasar 45 juta sebenarnya totalnya. Maka kemudian kalau itu 45 juta itu data loh artinya itu nantinya itu. Gitu. Maka kemudian data itulah yang kita analisis sehingga kemudian pemahaman kebutuhan nasabah menjadi lebih baik. Gitu. Karena kita akan melakukan behavior analysis dari spending behavior-nya. Gitu. Spending-nya ataupun lending-nya ataupun penggunaan kreditnya, cara mereka berbisnis itu kita analisis di dalam big data analisis. Dan yang keempat adalah akuisisi kita kepada nasabah-nasabah yang jumlahnya tersebar, jumlahnya totalnya itu ada 45 juta itu, akuisisi kita menjadi lebih terintegrasi gitu. Karena kita melakukan joint acquisition dan lain-lain. Dan kemudian yang kelima adalah akses ke micro payment ecosystem. Dan itu pasti beyond banking, ya, beyond banking. Karena selama ini orang kan bicara tentang wholesale transaction banking, bicara tentang cash management yang canggih-canggih untuk korporasi besar. Kemudian untuk retail kita bicara tentang retail transaction banking ataupun retail payment. Tapi belum ada loh orang ngomong tentang micro payment. Ternyata micro payment adalah sub segmen tersendiri untuk dilayani secara khusus juga layanannya. Yang selama ini dilayani secara cash, di mana mungkin nggak ada lah bank yang mau ngambil cash pick up, urusan receh di wet market, di pasar-pasar becek seperti itu. Biarkan saja mereka menghandle secara cash. Gitu. Tetapi itulah yang kita harus digitalkan melalui micro payment dan kemudian cashless society. Dan itu yang menjadi materi yang harus
kita didik kepada masyarakat. Jadi saya katakan beyond banking. Kenapa? Karena memang bank selama ini tidak menyentuh micropayment ini. Bahkan istilah micropayment, microkasa mungkin BRI aja yang bikin ini. Itu pun belakangan ini kita bikin karena kita lihat potensinya cukup besar. Dan kemudian yang terakhir adalah pemberdayaan usaha, di mana pemberdayaan dan peningkatan kapabilitas nasabah di ultramikro ini, kapabilitas dan kapasitas nasabah yang harus kita tingkatkan melalui berbagai program edukasi dan pendampingan.